Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bang Sari masih menemani Anda di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dan saudara pendengar, kita akan masuk nanti di obrolan komunitas. Kita akan bahas mengenai powerful speaking. Untuk Anda yang nanti mau ngobrol sama sama narasumber kami, maksud kami, Anda nanti bisa silahkan ke line telepon kami di 021 344 0696 atau via WhatsApp kami di 0812 1234 912, dan tentunya malam hari ini kita ngobrolin seputar powerful speaking bersama narasumber kami. Ada Bapak Muklis Ishak. Beliau ini adalah coach profesional dan soft skill trainer yang juga merupakan seorang penulis buku Powerful Speaking dari komunitas Yayasan Melayu Nusantara. Dan kalau ngobrolin mengenai powerful speaking, ya ini kan di dalam dunia yang semakin terkoneksi ya, gampang banget untuk mendapatkan segala macam akses kemudahan, di mana kemampuan berbicara di depan umum ini menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dan public speaking ini yang kuat ya, tidak hanya mempengaruhi bagaimana pesan Anda bisa diterima, kemudian Anda juga bisa menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi perubahan dan berbagai bidang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita sudah tersambung malam hari ini dengan Bapak Muklis Ishak, coach profesional and soft skill trainer, seorang penulis buku juga Powerful Speaking dari komunitas Yayasan Melayu Nusantara. Kita panggilnya kayaknya Coach Muklis nih. Selamat malam, Coach Muklis. Selamat malam. Sehat, Coach? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrolin mengenai powerful speaking. Nah, ini mungkin dijelasin dulu, Coach. Powerful speaking itu apa sih sebetulnya? Oke. Jadi sebenarnya ini ringan aja ya, bahasanya aja yang berat nih kayaknya, powerful speaking gitu ya, Mas. Oke. Sebenarnya gini, jadi kenapa orang dikatakan bicaranya powerful? Kalau kemampuan bicaranya itu sebenarnya efektif, dan yang kedua bisa meyakinkan orang sehingga pesan yang disampaikan itu bisa mempengaruhi, bahkan menginspirasi, dan yang paling advance-nya lagi membuat orang bergerak, bertindak atas apa yang dia sampaikan. Nah, itu dia. Oke. Ini itu sebenarnya. Biasanya orang-orang seperti apa yang memiliki atau harus memiliki kemampuan ini, Coach? Sebenarnya semua orang bisa belajar tentang ini gitu ya. Semua orang bisa. Tetapi memang ada beberapa profesi yang memerlukan kemampuan seperti ini, seperti seorang trainer, pembicara, motivator, atau seorang sales marketing, seorang pengacara juga bahkan. Siapapun sebenarnya memerlukan ini gitu. Oke. Kalau untuk kiatnya sendiri nih, seseorang harus memiliki powerful speaking. Ini apa aja yang harus dipersiapkan atau apa aja yang harus dipelajari? Nah, ini menarik. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi sebenarnya bagaimana caranya supaya kita bisa bicara dengan powerful? Banyak orang sebenarnya mengabaikan ini di awal. Ya, itu sederhana aja sebenarnya. Awalnya adalah kita harus mau melakukan preparation dulu. Jadi sebelum bicara itu disiapkan apa yang mau diomongin gitu. Seperti ini acara kita malam ini. Nah, ini dipersiapkan toh. Pertanyaan apa yang harus disampaikan. Kemudian misalnya nih contoh, saya harus mengisi satu form atau apa yang menjadi informasi untuk dibahas. Misalnya apa topiknya malam ini, temanya. Nah, kan tema ini tidak sekujug-kujuk tiba-tiba malam ini langsung spontan. Nah, enggak kan? Pasti udah disiapkan beberapa waktu lalu. Oke, kita ngomong powerful speaking. Nah, itu udah bagian dari persiapan. Nah, kemudian nanti tentu disiapkan juga apa yang harus ditanya, apa yang harus dibahas. Nah, kita sama-sama melakukan persiapan. Dari saya juga persiapan gitu. Kemudian bahkan pendengar pun mempersiapkan nih. Bisa saja dia, wah ini menarik. Dia sudah mempersiapkan sesuatu. Jadi preparation itu penting. Jadi yang harus disiapkan selain itu juga bahan yang mau disampaikan juga termasuk hal-hal yang di luar non teknis. Misalnya intonasinya, bahasa tubuh dan segala macam ketika kita bicara di depan audiens. Nah, itu bagian dari itu semua. Begitu. Kalau untuk memulai suatu percakapan nih, biasanya kan katanya untuk starting awal tuh menentukan apa sih yang diperlukan. Nah, ya, menarik. Jadi ada sebuah quote ya dari Cicero bilang,
jika Anda naik mimbar tanpa persiapan, maka Anda akan turun tanpa penghormatan. Nah, jadi dari situ kita benar-benar harus mempersiapkan. Yang dipersiapkan sederhana pertama adalah juga bahannya mau ngomong apa gitu ya. Mentalnya juga disiapkan. Jadi ada what dan ada how. Jadi ada what dan how, dua itu yang harus dipersiapkan. Apa yang mau disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya itu juga menjadi lebih penting. Karena ketika kita sudah tahu apa yang mau disampaikan, tetapi kita tidak mempersiapkan how-nya, ini juga akan tidak efektif dan tidak powerful. Begitu. Oke, berarti bahan-bahan, terus kemudian bagaimana dengan gestur? Apakah intonasi juga harus? Karena kan kadang-kadang orang ada yang memulai sebuah percakapan atau sebuah apa ya? Kalau misalnya ada seorang pembicara, dia tiba-tiba berteriak lah, atau tiba-tiba justru hening dulu gitu. Nah ini gimana untuk menentukan sikap? Apakah saya harus gimana nanti gitu? Ya. Benar. Jadi banyak metode, banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan. Ada cara-cara orang melakukan di awal ya. Yang biasa umum dilakukan adalah memecah suasana dulu. Karena baru awal itu kan masih orang belum ketemu nih frekuensinya nih. Frekuensi antara si pembicara dengan yang mendengarkan belum ketemu. Jadi tidak bisa langsung to the point masuk ke konten apa yang mau disampaikan. Tapi dicairkan ya, kalau bahasa umumnya kan ice breaking gitu ya. Kalau saya memakai istilah di dalam buku saya itu open style. Jadi sebelum kita masuk open style dulu. Open style tuh pakai istilah begini nih Mas. Kalau kita masuk, kalau kita mau belanja di sebuah toko nih, kalau ingat nih, kalau ada toko pagi-pagi itu ya. Toko itu pagi-pagi kan kalau baru buka itu biasanya kalau Mas yang punya toko biasanya apa yang dilakukan dengan pengunjung pertama? Misalnya saya pengunjung pertama nih. Biasanya apa yang dilakukan itu? Menyapa dulu biasanya, selamat pagi gitu. Nah, selamat pagi, oh apa kabar? Mungkin bahkan dikasih bonus karena Anda adalah pembeli pertama gitu ya. Sebagai penglaris kan, kalau engkong-engkong gitu kan yang jual toko itu biasanya kalau jualan pertama kemudian laku, biasanya kan duitnya tuh dipukul-pukul tuh di dahinya kan, benar ya? Iya, wah, penglaris atau dipukul-pukulin di barang-barangnya di toko-toko tuh, benar ya? Laris manis gitu ya? Laris manis Tanjung Kimpul gitu ya. Nah gitu, jadi saya nyebutnya open style. Open style itu membuka toko, kayak buka toko pertama. Jadi di awal itu, ketika mau buka itu 120 detik pertama adalah kuncinya. Jadi 2 menit itu, kalau 2 menit itu Anda tidak mempesona gitu ya, istilahnya tidak spektakuler, maka ke belakangnya akan kurang menarik gitu. Jadi di awal itu 2 menit pertama atau 120 detik pertama itu adalah kuncinya gitu. Jadi di situ bisa lakukan ice breaking atau mulai dengan sebuah pertanyaan retorik misalnya. Anda lihat tadi malam, misalnya nih, tadi malam Anda lihat timnas mainnya bagaimana? Wah gitu ya. Atau misalnya Anda tadi malam Anda lihat sebuah berita di RRI yang sangat viral, nah itu bisa dimulai dengan itu. Atau dengan Anda mereferensikan sebuah buku, atau bercerita tentang sesuatu yang menginspirasi, atau buka dengan joke bisa. Jadi banyak metode, banyak cara. Baik. Kita sebelum melanjutkan dulu nih, takut kelewat ya, ada pertanyaan dari pendengar. Saya langsung bacakan aja, ini pertanyaan dari WhatsApp ya. Ada Ibu Merpati di Ciledug, Tangerang yang bertanya, mampukah seseorang memiliki powerful speaking jika tidak belajar secara formal di lembaga pendidikan, bisanya dari autodidak? Satu pertanyaan dulu, silahkan. Oh, menarik Bu Merpati, terima kasih pertanyaannya. Dari mana tadi, Ciledug ya? Ya. Oke, menarik. Sebenarnya bisa. Jadi gini, kita tidak mesti harus masuk di lembaga formal, datang ke misalnya ngambil kursus khusus gitu ya. Bisa belajar dengan cara lain. Misalnya Anda bisa membaca buku, ya, powerful speaking, kemudian Anda bisa mempraktekannya. Memang tentunya harus dipraktekin. Lebih bagus memang kalau Anda belajar ke satu lembaga, Anda ikut training dulu, itu lebih bagus. Karena di dalam training itu akan banyak praktek tentunya. Anda ikut dalam kursus misalnya training, Anda akan dikasih praktek, Anda akan diuji ke depan. Nah itu, jadi bukan hanya teori. Karena kalau teori aja belum tentu bisa juga ke depan. Banyak orang banyak baca buku gitu ya, tapi ketika sampai di depan juga bisa blank tiba-tiba, atau misalnya tiba-tiba jadi ragu, bicaranya terbata-bata segala macam. Memang saran saya kalau bisa selain buku memang yes,
Anda harus membacanya karena itu banyak teorinya, tetapi Anda harus mempraktekannya. Nah, kalau Anda ikut di dalam sebuah seminar atau training, itu sangat membantu. Selain Anda belajar praktek di situ, Anda juga akan merasakan aura, karena di dalam seminar itu terutama kita akan ketemu dengan orang-orang banyak yang mempunyai minat, interest yang sama gitu. Jadi auranya beda, spiritnya jadi naik di situ. Saran saya itu sih. Oke. Sebetulnya lebih enak belajar langsung sama yang sudah ahlinya gitu ya, yang sudah expert ya. Oke, kalau bicara mengenai standarisasi tadi kita udah sampaikan bahwa ada preparation yang harus dilakukan dan sebagainya. Ini pertanyaan berikutnya ini, apa tantangan yang mampu ditenggarai supaya mampu ketika ingin bisa memiliki powerful speaking katanya. Silahkan, Coach. Oh, oke. Ya, memang segala sesuatu itu harus dilakukan dengan persiapan gitu ya. Jadi persiapan itu penting. Jadi yang nanti persiapan itu bukan hanya materinya saja, tapi nanti juga kita harus mempersiapkan mental. Nah, saran saya setelah nanti Anda membuat materinya nih, kalau saya menyebutnya lesson plan. Jadi Anda harus punya lesson plan. Anda harus punya rencana mau ngomong apa aja. Oke. Ya. Jadi di menit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Anda harus ngomong apa aja nih. Itu ada formnya juga. Kalau dalam buku saya itu ada formnya. Kemudian nanti Anda bisa isi itu. Dari situ kita bisa tahu, oh saya mau ngomong apa aja nih. Menit kesekian, menit kesekian, menit sekian. Kapan saya harus bikin joke, kapan saya harus sampaikan teori dan segala macam. Kapan opening, kapan isinya, kontennya, kapan closing. Nah, jadi itu. Yang kedua, Anda harus melatihnya. Atau saya istilahkan dry run. Jadi harus dilatih dulu apa yang sudah Anda sampaikan. Anda bisa coba bicara di depan kaca. Atau sekarang lebih canggih, lebih mudah, Anda rekam gitu ya. Jadi bisa direkam pakai video, habis itu rekamannya Anda lihat lagi, Anda evaluasi lagi, oke, ini yang kurang, ini yang harus diimprove, ini yang sudah oke. Jadi banyak langkah-langkahnya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Kita beralih ke pendengar berikutnya. Ini ada David di Jakarta. Kiat-kiat apa saja yang dapat kita lakukan supaya bisa menjadi public speaker yang baik dan menarik untuk audiens? Mohon tipsnya. Terima kasih. Silakan, Coach. Oh, oke. Untuk menjadi public speaker yang menarik ya. Pertama sih sebenarnya adalah mental gitu ya. Mental. Jadi kita harus siap mental. Mentalnya gini, kita harus jadi orang yang positif dulu. Ketika kita jadi orang yang memiliki mental positif, kita siap menjadi pembicara yang mental positif, maka itu auranya akan ke bawah. Jadi orang akan lihat, oh ini orang positif gitu. Dari cara dia tampil pertama saja orang udah menarik, oh menarik nih orang gitu. Kemudian yang kedua, dia harus punya energi. Semangat gitu ya, energi itu harus spektakuler, harus semangat, energi gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pembicara tidak semangat, maka tidak menarik. Kalau kita sebagai pembicaranya lemas gitu ya, atau loyo, maka audiensnya akan 3 kali lebih lemas. Nah, jadi energinya itu harus dikeluarkan, ditularkan oleh si pembicara. Jadi pembicara pertama itu di 120 detik pertama dia harus berenergi di situ. Harus semangat gitu ya. Jadi antusiasnya itu loh. Jadi kalau dia tunjukin antusias, maka orang akan kebawa antusiasme itu. Dan orang menjadi semangat. Ketika itu orang akan fokus ke dia. Ini menarik ini. Ya. Coba sebaliknya kalau kita lemes gitu. Wah, itu akan tidak menarik gitu. Oke. Berarti 120 menit pertama ini memang menentukan ya. Iya, 120 detik. Ya. Sorry, 120 detik pertama. Ya. Oke. Betul. Baik, kita ke pendengar berikutnya sebelum kita kenalan dengan komunitasnya ya. Ini satu lagi ada Ibu Catherine di Depok. Kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh public speaker yang membuat pesan tidak powerful? Mohon pencerahannya. Silakan, Coach. Oke, kesalahan umum yang dilakukan adalah dia ragu-ragu menyampaikan apa yang disampaikan. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya karena kurangnya persiapan. Jadi ada 3 poin yang harus dilakukan, memang persiapan gitu. Ada yang lain. Nah, itu yang membuat orang akhirnya, ini nggak menarik juga gitu. Jadi ragu-ragu atas apa yang harus dia sampaikan. Dia harus firm dengan apa yang mau disampaikan. Makanya membuat lesson plan itu menjadi poin yang penting. Jadi jangan ragu-ragu. Yang kedua, ya harus memilih kalimat yang jelas. Apa yang disampaikan harus jelas. Poinnya jelas. Kemudian yang ketiga, bicaranya itu harus terstruktur. Jadi lesson plan itu adalah salah satu yang membuat bicara kita terstruktur. Terstruktur itu artinya apa? Jelas. Di depan, openingnya apa,
kemudian kontennya apa, dan di closing dengan pesan apa gitu. Jadi harus terstruktur dan jelas. Baik. Sudah terjawab ya Ibu Catherine dan Pak David, juga Ibu Merpati. Sekarang kita kenalan dengan komunitas Yayasan Melayu Nusantara nih Coach. Boleh dijelaskan ini komunitas yang seperti apa, kegiatannya bagaimana, dan sudah berapa lama berdirinya? Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi Yayasan Melayu Nusantara ini sebenarnya sudah berdiri dari 20 tahun yang lalu ya. Lebih kurang 2003-2004 gitu. Sudah lama berdiri. Kebetulan saya baru diangkat menjadi sekjennya di situ, pengurusnya gitu. Baru tahun lalu nih 2023 gitu. Karena pengurus yang lama kan udah habis masa jabatannya, kemudian dipilih yang baru. Kebetulan saya dipilih gitu. Karena saya juga memang orang Melayu, memang ini isinya orang Melayu gitu. Jadi tidak terbatas pada Melayu satu daerah, ini Melayu semua Nusantara gitu. Nah, jadi basically kita ini Melayu. Nah, itu berdiri sudah lama. Kemudian aktivitinya banyak di bidang sosial, bidang budaya, memperkenalkan. Karena nggak semua orang juga tahu ini Melayu nih, orang biasanya ya, Mas. Kalau Melayu itu kesannya pikiran, oh ini Melayu itu Malaysia gitu ya. Atau yang di Indonesia tuh Riau gitu ya. Padahal enggak gitu. Melayu itu semua itu termasuk Palembang, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, semua Melayu. Bahkan Betawi ini sebenarnya juga Melayu. Coba kalau kita lihat tuh, kalau orang Betawi ada pesta nikah tuh, warnanya tuh pasti merah, kuning, hitam gitu ya, hijau, kuning, merah gitu. Nah, miripnya sama dengan warna-warna di Melayu, di Malaysia, di Riau, sama. Kemudian kan ada kayak bunga-bunga yang dari kertas krep itu, manggar namanya itu sama Betawi. Memakai itu, saya lihat Riau juga sama, kekuatannya juga sama. Kemudian bahasa Indonesia ini juga sebenarnya awalnya dari bahasa Melayu gitu. Nah, jadi itu dia. Aktivitinya banyak sih. Tapi secara garis besar itu tadi sosial, budaya, dan memperkenalkan budaya-budaya, bahkan kulinernya itu seperti apa sih. Nah, itu kan banyak orang belum tahu gitu, Mas. Home base-nya sendiri di mana, Coach? Home base-nya itu kita ada di Jakarta dekat Pasar Minggu sana loh, Mas. Pejaten daerah sana home base-nya. Ini ada kegiatan bulanan atau mingguan gitu? Kegiatannya nggak mingguan sih, kita bulanan aja. Misalnya, tapi tidak setiap bulan ya, periodik gitu, 3 bulan sekali kita ada aktiviti. Nah ini kalau bicara mengenai Melayu, apakah ada orang Melayunya sendiri, maksud kami orang Malaysianya yang ikutan bergabung juga atau gimana? Atau enggak, Indonesia karena aja? kan kita Melayu Nusantara kan, masih kawasan Indonesia, jadi semua Melayu yang ada di Indonesia gitu. Baik. Kalau Malaysia enggak, dia punya sendiri gitu. Jadi, cuman kita sering bikin event barengan gitu lah. Kalau untuk pengen tahu nih pendengar bagaimana mengakses komunitas ini bisa ke webnya atau mungkin sosial medianya? Sosial medianya ada, cuman kita lagi perbaharui karena yang lama itu ya dulu kan masih zaman-zaman yang dulu itu, yang awal-awalnya itu kan, bahkan di awal berdiri kan belum ada sosial media nih. Tapi saat ini sudah ada ya, Yayasan Melayu Nusantara itu ada, bahkan YouTube-nya juga ada sih. Jadi sosial medianya di Instagram juga di Facebook ya, Yayasan Melayu Nusantara. Tinggal dicari aja ya. Baik, sebagai penutup nih yang mau digarisbawahi Coach mengenai powerful speaking malam hari ini, silakan. Jadi supaya kita memiliki kemampuan bicara yang powerful, tadi di awal sudah mention juga bahwa apa yang kita sampaikan itu harus membuat orang yakin, jadi meyakinkan orang. Sehingga bahkan pesan kita sampaikan itu bisa mempengaruhi dia. Jadi kalau sekedar bicara, semua orang bisa bicara. Tapi bicara yang powerful adalah ketika kita berbicara, orang terpengaruh, orang terinspirasi, bahkan orang bergerak, artinya menjalankan apa yang dia dapat dari yang kita sampaikan. Jadi inspirasi yang kita sampaikan membuat dia bergerak. Jadi istilahnya saya mengatakan dia mendapatkan aha moment gitu ya. Jadi ketika misalnya kita dengerin dia ngomong, orang langsung dalam kepalanya aha. Jadi aha moment, wah, jadi terinspirasi, saya bisa melakukan hal lain nih dari apa yang disampaikan. Nah itu, untuk itu semua maka diperlukan persiapan, tidak ada yang lain selain itu.
persiapan itu penting, baik secara what-nya atau apa yang mau disampaikan, dan yang kedua how-nya, bagaimana menyampaikan itu menjadi penting. Ditunjang lagi dengan bahasa tubuh, intonasi yang menarik, volume bicara, jadi jangan kecil suaranya, berbisik-bisik, tapi keluarkan powernya gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi intonasi dan segala macam itu menjadi bagian dari bagaimana bicara kita itu lebih powerful. Oke, Begitu. pokoknya ingat aha momennya. Tapi saya takutnya jawabnya nanti siap gitu, enggak ya? Beda lagi ya. Siap, beda lagi. Oke, gitu siap. ya. Coach, terima kasih banyak untuk waktunya ya malam hari ini. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di komunitas Yayasan Melayu Nusantara. Selamat malam, Terima Coach kasih Muklis. banyak. Ya, selamat malam. Dan saudara pendengar, demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini. Naskah disusun oleh Tri Martini dengan pengarah acara Siti Zubaidah. Kita ngobrolin mengenai powerful speaking bersama Coach Muklis Ishak. Beliau ini adalah coach profesional dan soft skill trainer yang juga merupakan seorang penulis buku Powerful Speaking dari komunitas Yayasan Melayu Nusantara. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Setelah ini akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.